sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa STIE Sultan Agung Pematang Siantar ingin melakukan wawancara singkat seputar koperasi simpan pinjam makmur mandiri Pematang Siantar. Jadi sebelumnya tugas wawancara ini adalah sebagian dari tugas lembaga keuangan non-bank yang diampu oleh Bapak Sudung Simatupang SEMM. Jadi sebelumnya terima kasih untuk pihak koperasi simpan pinjam makmur mandiri yang telah menyediakan waktu dan tempatnya sehingga kami bisa melakukan wawancara ini. Ibunya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Nama saya Mary Manurung. Saya bekerja di sini sudah 3 tahun. Itu aja. Jadi, topik yang ingin kami bahas adalah peranan koperasi simpan pinjam makmur mandiri dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Pematang Siantar. Jadi, sebelumnya koperasi makmur mandiri ini sudah berapa tahun ya berdirinya? Pertama, sejarah singkatnya. koperasi ini berpusat di Bekasi. Yang pertama itu di cabang kita pertama di Bekasi. Pertama kali buka tanggal 22 bulan 6 2019. Kita juga baluran tahun yang di bulan ini juga. Dan kita sudah ada 172 cabang di 22 provinsi. Tapi kebanyakan cabang kita di Pulau Jawa dan ada 12 cabang di Pulau Samosir. Dan kita kebanyakan kalau untuk di Jawa itu kantor pinjaman. Tapi di Sumatera itu simpanan. Untuk visi misi koperasi makmur itu sendiri apa ya, Bu? Kalau kita punya visi dan misinya berkembang dan bertumbuh bersama anggota. Anggota itu kalau di bank itu nasabah, kalau di kita anggota namanya. Untuk landasan hukumnya sendiri, koperasi makmur mandiri ini punya landasan hukum apa? Ada, itu landasan hukumnya nomor 18 SK Koperasi Makmur Mandiri UKMH 51 2019 dan memiliki surat izin juga nomor 293, bisa nanti dilihat sendiri di sini. Untuk sumber dana yang dikelola oleh pihak koperasi makmur sendiri itu bersumber dari mana ya, Kak? Kalau kita ada simpanan deposito itu dia punya uang, kita simpan di sini dan uangnya itu kita kelola. Dan kelolanya itu kita kasih pinjaman ke nasabah. Bunganya itu kita kan dapat bunganya itu kita putarkan lagi. Jadi seperti itu dia. Makanya kita ada dua pekerjaan, yaitu pinjaman dan simpanan. Simpanan ini khusus untuk mencari dana. Pinjaman ini menyalurkan dana. Dan ketika pinjaman ini dapat bunga, kita putarkan lagi. Seperti itu rutenya. Nah, dan yang berikutnya kan mungkin seperti ada kan sistem penawar-penawar gitu. Nah, pihak koperasi makmur mandiri ini biasanya menawarkan produk apa saja? Kita punya seperti ini brosur, yaitu brosurnya itu simpanan hari tua, simpanan pendidikan, simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan pinjaman. Pinjaman kita itu ada 3, pinjaman wirausaha, pinjaman karyawan, dan pinjaman muri namanya. Muri ini dapatnya dari kebetulan koperasi kita dikasih kepercayaan Bapak Presiden untuk menyalurkan dana seperti itu. Kan setelah itu kan ada kayak bagaimana sistem memasarkan itu. Nah, apakah pihak koperasi melakukan berbagai cara untuk melakukan pemasaran terhadap masyarakat agar koperasi makmur mandiri dapat dikenal oleh masyarakat dengan baik? Bagaimana sistem? Kita sudah ada aplikasi online, jadi di Google juga sudah bisa dicari koperasi makmur mandiri. Kita sebar brosur juga di pasar atau di sekolah atau di pajak itu sih. Kebanyakan kita sebar brosur sih, sama aplikasi online kita juga ada. Berarti media offline dan online yang digunakan ya? Iya. Dan yang ini kan misalnya kan kayak untuk melakukan sebuah pendaftaran untuk kan melakukan kayak proses pinjam ada kan mungkin ada biaya administrasi, apakah itu berlaku di sini? Kalau untuk simpanan kita tidak ada administrasi, tapi kalau dia menarik simpanan kita kasih administrasi. Tapi kalau pinjaman di awal ya kami kasih administrasi, tapi di akhir tidak. Nah, kan setelah itu kan ada nasabah ini yang telah melakukan pinjaman. Nah, biasanya itu berapa persen yang diminta itu bunganya? Kalau bunga kita ada 2, yang pertama 1,5 sama 2,4%. Oh, itu ya. Itu untuk berlaku di semua produk kan? Iya. Lalu koperasi simpan pinjam ini
simpanan muri namanya. Muri ini untuk modal usaha. Ya, umpamanya dia sudah ada usahanya, tapi usahanya itu kita tambahin modalnya biar berkembang. Itu namanya muri, model usaha mandiri. Usaha mandiri ya. Lalu UMKM itu memiliki bunga khusus nggak untuk sibuk? Ada. Untuk ini. Kalau untuk bunga khusus ada, dia itu 1,5, beda sama pinjaman karyawan. Kenapa dibedakan? Karena muri itu untuk membantu modal usaha masyarakat. Jadi kita disuruh pemerintah bunganya rendah, jadi 1,5%. Terus kriteria untuk melakukan peminjaman bagi pelaku UMKM itu bagaimana? Yang pertama dia harus ada usahanya. Kita survei usahanya seperti apa, besar atau tidak, dan tetap harus ada jaminan. Jaminannya itu apa? Bisa surat tanah, BPKB mobil, surat rumah, dan lain-lain. Yang pokoknya yang bisa berguna lah di kitanya gitu. Berarti kalau nasabahnya peminjamnya itu belum melakukan planning untuk membuat itu Tidak pernah usaha, itu nggak dikasih pinjaman sama. Makanya itu kita harus melakukan survei. Makanya harus ada surat izin dari pemerintah, dari tempat lurah atau tempat sekitar di situ dia betul usaha enggak. Nah, setelah udah minjem nih Bu, kan nasabahnya udah minjem sama pihak koperasi simpan pinjam makmur mandiri ini. Terus nasabahnya nggak sanggup melakukan proses pembayaran. Itu kebijakan apa yang diambil oleh pihak koperasi makmur mandiri? Itu banyak sih terjadi di sini. Makanya syarat utama di sini minjam yaitu harus anggota. Anggota itu apa? Punya simpanan pokok 1 juta, bayar simpanan wajibnya setiap bulannya dari angsurannya itu 25.000. Jadi ketika dia tidak sanggup dia minjam, maka dia secara otomatis kami tarik dari simpanannya. Seperti itu. Tapi jika lebih besar pinjamannya daripada simpanannya, maka kita usahakan, ya kita nggak tahu namanya rezeki orang, kita usahakan bagaimana. Belum pernah sih ada kalau di cabang Siantar untuk menarik barang-barangnya, itu belum ada. Tapi seusaha kita ngomong sama nasabah bagaimana baiknya untuk proses itu lebih cepat selesai. Tapi kebanyakan dipotong dari simpanan sih, karena dia harus menabung dulu di sini baru kita kasih pinjam. Nah, ini yang selanjutnya Bu yang ingin kami tanyakan, yang meminjam itu kan kebanyakan itu pelaku-pelaku UMKM gitu. Nah, limit pinjaman mereka itu ada nggak batas pinjamannya? Ada, makanya kita melakukan survei. Gunanya apa survei itu? Biar kita tahu modal usahanya itu sama usahanya sebanding nggak. Usahanya besar tapi dia mau minjam kecil, kita pertimbangkan kok dia kenapa minjam kecil, apakah untuk menutupi lubang yang lain atau bagaimana. Makanya kita harus balanskan pinjamannya besar, usahanya besar, dan jaminnya setara, baru kita kasih pinjaman. Makanya itulah gunanya survei ke lapangan. Makanya kalau dia survei belum tentu dalam 1 hari itu kita langsung ACC, mau seminggu, mau 3 hari. Makanya harus betul-betul, dan dia harus benar-benar tidak ada kaitan dengan bank atau koperasi lainnya. Berarti jika pelaku UMKM tersebut, seseorang tersebut sudah melakukan peminjaman terhadap koperasi lain, ada misalnya nih Sangkutan. dia udah minjam di tempat lain. Nah, kalau dia mau minjam lagi di KSP Makmur Mandiri, itu gimana ceritanya? Bisa apa? Tidak, makanya itulah gunanya survei. Kenapa? Kita melihat sekelilingnya bagaimana perkembangan usahanya dia, rame atau tidak, ada nggak pihak datang lagi yang menagih. Kalau udah kayak gitu kita nggak kasih pinjam. Kenapa? Pasti dia minjam ke kantor kita udah ada yang mau ditutupi lubang, makanya kita tidak kasih pinjam. Hanya yang betul-betul dia mau menambah modal usahanya baru kita kasih pinjam. Nah, terus selanjutnya nasabah-nasabah yang melakukan menyimpan duitnya di sini, menyimpan dananya. Nah, itu dana yang didapat dari nasabah itu dipergunakan buat apa? Buat modal atau untuk kebutuhan lain atau apa segala macam? Itu untuk modal kita lagi kan, uang itu kan berputar. Jadi ketika ada yang menabung ke sini, uangnya itu kita putarkan untuk pinjaman, dan
bunganya itu kan kita bisa putarkan lagi seperti itu. Makanya kenapa dibilang simpan dan pinjam, itulah kegunaannya. Kita meminjam dan bisa kita kita simpan. Nah terus seperti yang sebelum-sebelumnya kita tahu dan sampai saat ini pandemi COVID mulai dari awal 2020 ya. Nah itu sewaktu ada pandemi COVID gitu kan banyak nih pelaku UMKM yang anjlok dan bahkan ada yang sampai gulung tikar dan lain sebagainya yang hancur. Nah pada saat itu ada nggak pembatasan pinjaman bagi mereka semua? Dan yang pelaku UMKM. puji Tuhannya waktu pandemi COVID itu di situ juga Bapak Presiden Jokowi menyalurkan untuk koperasi kita menyalurkan dana murni. Jadi pas waktu itu nggak ada sih pandemik yang mengganggu untuk pinjaman, tapi kalau untuk di simpanan banyak. Kenapa? Kebanyakan penarik simpanan gara-gara yang namanya ekonomi, sekolah juga harus bayar sementara orang tuanya nggak kerja, jadi menarik simpanan sih yang banyak. Kalau untuk pinjaman nggak ada pengaruh, malahan niat orang untuk meminjam lebih banyak. Nah dari era pandemi yang kemarin sampai ke endemi itu ada nggak pengaruhnya terhadap perubahan jumlah nasabah dari KSP Makmur Mandiri? Kalau jumlah menabungnya lebih sedikit, tapi kalau jumlah peminjam tetap sama aja, nggak ada Stabil juga gitu ya? stabil. Ada lagi. Sekian dari wawancara singkat yang kami lakukan untuk pihak KSP Makmur Mandiri, kami ucapkan terima kasih.